Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andine Eka Putri NIM 2019-51173. Di sini saya akan mempresentasikan pengertian blended learning dan penggunaan blended learning di masa pandemi. Pengertian blended learning. Metode blended learning adalah bentuk penyempurnaan dari sistem e-learning di mana yang menggunakan metode blended learning, maka pembelajaran bisa dilakukan dari dua arah dan lebih efektif dibanding hanya guru yang mengajar atau hanya satu arah. Metode blended learning pada dasarnya adalah merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Blended learning merupakan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Dilakukannya blended learning ini dirasa lebih efektif karena selama meningkatnya pandemi, pembelajaran jarak jauh atau daring dirasa memiliki berbagai kekurangan yang bisa ditutup dengan pembelajaran tatap muka atau luring. Siswa yang kesulitan belajar dimudahkan dengan bertemu atau bertatap muka dengan gurunya. Metode blended learning merupakan gabungan dari dua model pembelajaran yang terpisah, yaitu tradisional dan pembelajaran yang berbasis teknologi komputer dengan penekanan yang digunakan dalam pengertian yang sudah dijelaskan, yaitu fokus pada teknologi komputer yang sedang berkembang di internet. Manfaat blended learning. 1. Lebih fleksibel. 2. Efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa. Yang kelima, meningkatkan partisipasi siswa. Jenis-jenis blended learning. Di sini saya hanya mengambil 3 jenis blended learning. Yang pertama, station rotation blended learning. Station rotation blended learning adalah penggabungan ketiga stasiun atau spot di dalam 1 jam tatap muka dan kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Misalkan satu tatap muka terdiri dari 90 menit durasi pembelajaran, maka 90 menit tersebut dibagi menjadi 3 waktu yang masing-masing berisi tahapan di dalam spot yang berbeda dalam durasi 30 menit. Ketiga spot tersebut terdiri di antaranya online instruction, teacher-led instruction, dan collaborative active and station. Yang kedua, lab rotation blended learning. Metode selanjutnya yaitu lab rotation blended learning. Ini hampir mirip dengan station rotation blended learning, yaitu memungkinkan siswa memiliki kesempatan untuk memutar stasiun melalui jadwal yang telah ditetapkan, namun dilakukan menggunakan laboratorium khusus. Penggunaan laboratorium khusus ini memungkinkan dilakukan pengaturan jadwal yang fleksibel dengan guru atau pengajar, sehingga metode lab rotation blended learning ini dilakukan di laboratorium komputer. Dan yang ketiga, remote blended learning atau encrypted virtual. Metode pembelajaran remote blended learning ini siswa dituntut menyelesaikan pembelajaran daring dan mereka bisa melakukan pembelajaran tatap muka dan dengan dosennya atau pengajarnya sesuai kebutuhannya saja. Pendekatan ini berbeda dengan model pendidikan flexed classroom, terutama di keseimbangan waktu. Di dalam metode pembelajaran remote blended learning atau encrypted virtual ini, siswa tidak akan belajar secara tatap muka dengan guru atau pengajar setiap hari, tetapi dalam pengaturan flexed, sehingga siswa dapat menyelesaikan tujuan pembelajaran secara individu. Dari sebuah artikel yang sudah ditulis oleh Ibu Suswati SPD, seorang guru SD di SD Negeri Pajer, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, bertulis sebagai berikut.
Jadi seorang ibu guru ini menuliskan bahwa seorang guru SD merupakan profesi yang membutuhkan kemampuan dan merupakan tantangan yang ekstra untuk di masa pandemi seperti ini dan 2 tahun yang lalu. Pada masa pandemi seperti itu, guru diharuskan bisa menerapkan strategi dan menggunakan metode yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran, lebih-lebih pembelajaran di kelas rendah. Seperti di kelas 1, 2, sampai 3. Di kelas 1 merupakan transisi bagi siswa dari dunia bermain ke dunia belajar. Untuk itu, guru dituntut untuk menguasai metode, strategi, dan kemampuan dan kesabaran ekstra yang untuk melaksanakan pembelajaran di masa pandemi. Nah, di masa pandemi seperti itu, Ibu Sus ini bertuliskan bahwa di masa pandemi COVID-19 di sekolah SD Negeri Pajer menerapkan metode blended learning, yang mana metode itu merupakan metode yang menggunakan 2 pendekatan sekaligus. Dalam arti, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Mungkin yang dimaksud ibunya itu seperti Google Meet, Zoom, atau sebagainya. Jadi meskipun pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh, namun siswa masih bisa berinteraksi dengan yang lain. Guru-guru dapat menyampaikan materi pembelajaran secara langsung. Ingin kegiatan pembelajaran dengan blended learning dapat mengembangkan informasi pengetahuan dan pengetahuan menjadi pengalaman belajar. Dengan metode ini juga, Ibu Sus dan kawan-kawannya menerapkan dalam situasi pandemi ini meskipun banyak kendala yang Ibu Sus dan kawan-kawan temukan. Kendalanya tersebut antara lain kurangnya jaringan internet karena sekolah mereka terletak di daerah yang terpencil. Terdapat banyak siswa yang belum mempunyai smartphone dan juga keluhan para orang tua siswa yang lainnya. Menurut Ibu Sus dan teman-temannya, pemilihan metode blended learning merupakan pilihan yang tepat untuk menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Itu tadi cerita singkat dari Ibu Sus. Bisa dilihat langsung artikelnya di alamat yang sudah tertera di situ. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.